Hai teman-teman semua, kalian semua apa kabarnya nih? Kalau Kak Mika tentunya dalam keadaan sehat ya. Dan kakak harap kalian semua yang sedang nonton video ini juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kakak harap juga kalian bisa menjaga kesehatan ya. Karena akhir-akhir ini di tempat Kak Mika sering terjadi hujan setiap sorenya. Tapi kalian semua ada yang penasaran gak sih? Apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya? Kalau kalian penasaran, gimana kalau kita bahas bareng-bareng yuk? Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, perkenalkan, nama kakak adalah Kamika. Dan di sini Kak Mika membuat video gak sendirian ya teman-teman. Kak Mika dibantu oleh teman Kak Mika yang bernama Kak Novita serta Kak Vena. Oke, yuk kita masuk ke bagian yang paling dasar dulu mengenai hujan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hujan, kakak tanya dulu nih, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu siklus air? Apakah siklus air itu air yang berputar atau bagaimana ya? Jadi, siklus air atau yang bisa disebut sebagai siklus hidrologi merupakan suatu gerakan air dari permukaan bumi yang menguap menuju ke udara dan akhirnya air ini nantinya akan jatuh kembali ke permukaan tanah dalam bentuk hujan maupun bentuk presipitasi lainnya seperti salju maupun embun dan lain-lain. Dan pada akhirnya air ini nantinya akan mengalir kembali ke laut dan kemudian akan menguap kembali. Begitu seterusnya dan tidak selesai. Nah, proses ini memiliki suatu kunci utama, yaitu pemanasan air samudra akibat pemanasan matahari yang terus-menerus. Dan hal ini mengakibatkan terjadinya hujan. Lalu, ada berapa tahap sih sampai terjadinya hujan itu sendiri? Jadi, hujan itu akan melalui 3 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, dan juga presipitasi. Untuk siklus air itu sendiri, dia pertamanya adalah evaporasi, seperti yang Kakak Mika sebutkan sebelumnya. Evaporasi merupakan peralihan wujud dari cairan menuju gas yang disebabkan oleh cahaya dan panas matahari. Pada proses ini, air yang berasal dari permukaan bumi, seperti permukaan laut, sungai, maupun danau, akan menguap yang diakibatkan oleh sinar dan panas matahari. Lalu, air yang menguap ini nantinya akan diproses menjadi bulir-bulir air yang terkondensasi dan berubah menjadi gumpalan awan. Sehingga air-air yang menguap dari permukaan tadi naik, menguap nih. Setelah menguap, dia naik dan membentuk bulir-bulir lalu terkondensasi sehingga membentuk satu kesatuan dalam menjadi awan tersebut. Nah, setelah menjadi awan, lalu apa yang terjadi nih dari air-air tersebut? Jadi, setelah terkondensasi, air tersebut akan mengalami yang namanya presipitasi, yaitu proses di mana air yang sebelumnya telah terkondensasi jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, maupun embun seperti yang telah Kak Mika jelaskan sebelumnya. Nah, air atau salju yang jatuh tersebut akan kembali mengalir ke permukaan bumi dan nantinya juga akan mengalir ke genangan air seperti lautan tadi maupun danau ataupun sungai-sungai. Dan nantinya air yang mengalir tersebut akan tergenang menjadi satu dan akan mengalami penguapan hingga begitu seterusnya dan terjadi suatu siklus air. Baik, sekarang kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi merupakan suatu proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah, kemudian membentuk cadangan air di dalam tanah. Infiltrasi biasanya disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena adanya
gravitasi bumi yang menyebabkan cairan dapat meresap ke dalam bumi. Selain itu, sifat air sendiri juga dapat menyerap pada bahan yang berongga seperti tanah. Sedangkan, setelah adanya lapisan tanah yang berada di atas yang biasanya memiliki sifat jenuh, air hujan yang berlebih tersebut kemudian akan mengalir ke dalam tanah yang lebih dalam. Karena adanya gaya gravitasi bumi, nah proses tersebutlah yang dikenal sebagai proses perkolasi. Air yang terfiltrasi ke dalam tanah dan mengalami proses perkolasi tersebut kemudian akan menjadi air bawah tanah atau yang biasanya disebut dengan groundwater. Proses selanjutnya yaitu runoff. Runoff atau aliran permukaan adalah sebagian dari air hujan yang mengalir pada atas permukaan tanah. Air tersebut kemudian mengalir ke sungai, danau, maupun laut. Runoff tersebut dapat terjadi jika tanah sudah tidak dapat menginfiltrasikan air dari permukaan tanah karena tanah sudah dalam keadaan jenuh. Runoff juga dapat terjadi jika air hujan jatuh di permukaan yang memiliki sifat impermeable seperti beton, aspal, keramik, dan lain-lain. Nah, proses terjadinya hujan tersebut sebenarnya ada faktor yang mempengaruhinya loh. Faktor yang pertama adalah garis lintang. Nah, wilayah yang dekat garis khatulistiwa biasanya cenderung memiliki curah hujan yang lebih tinggi karena intensitas matahari yang tinggi, yang dapat menghasilkan penguapan yang cukup intens. Nah, selanjutnya ada juga topografi, di mana pegunungan dapat memaksa udara untuk naik kemudian mendingin dan menyebabkan kondensasi uap air serta kemudian terbentuknya awan hujan. Nah, selain itu juga jarak dari sumber air. Nah, wilayah yang biasanya dekat dengan sumber air seperti laut maupun danau dapat memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Hal tersebut karena terdapat sumber air yang cukup besar untuk dapat membentuk awan. Nah, kemudian faktor lainnya juga ada angin. Nah, angin dapat memindahkan massa udara yang lembab dari laut ke area daratan. Nah, kemudian juga ada suhu. Suhu udara yang tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan proses evaporasi, serta potensi penguapan air yang juga dapat meningkatkan jumlah air di atmosfer yang dibutuhkan di dalam proses hujan. Dan yang terakhir adalah kelembapan udara. Nah, adanya uap air di atmosfer atau kelembapan udara merupakan salah satu faktor yang paling penting di dalam proses pembentukan awan serta terjadinya hujan. Dan yang terakhir, kita masuk ke peran hujan yang jika kita ketahui akan sangat banyak sekali peranannya. Nah, peran hujan yang pertama yaitu untuk menyediakan kebutuhan air atau dapat menjadi cadangan air untuk kebutuhan pada saat musim kemarau. Nah, yang kedua, dapat juga mengurangi limpasan yang terjadi agar tidak menimbulkan genangan pada area yang mengakibatkan banjir. Selain itu, air hujan dapat juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Nah teman-teman, itu dia video penjelasan mengenai siklus air dan juga hujan. Kakak-kakak di sini berharap melalui dengan video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam mengenai siklus air. Dan kakak berharap juga dengan materi ini mampu menambah wawasan teman-teman semua ya. Gak terasa kita udah di akhir video nih. Untuk itu kakak ucapkan terima kasih dan juga selamat belajar.